Di pagi hari ini saya berbicara tentang unsur sorak-sorai yang ketiga, yaitu cara pandang kita mengenai sorak-sorai. Kadang disuruh sorak-sorai di dalam Tuhan, kita selalu membandingkan, aku belum layak sorak-sorai. Kenapa? Karena keadaanku belum baik. Ketika cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan, menjadi cara pandang yang benar, di sana kita juga pun akan menuai mujizat atau keajaiban. Kita mau sama-sama belajar dari Abraham. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Menuai keajaiban lewat cara pandang yang benar. Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, katakan tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu, katakan mengandung. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu itu dan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu sebagai sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan di pasal yang sebelumnya, bahwa kita akan mendapati bahwa di pasal sebelumnya Tuhan itu sudah berjanji sama Abram. Sama Abram dan Sarai bahwa kamu lihat ke langit, sejumlah itulah keturunanmu kelak. Yaitu sejumlah bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pinggir pantai. Tuhan sudah berjanji bahwa melalui Abram dan Sarai sebelum menjadi Abraham dan Sarah, Tuhan sudah berjanji bahwa akan lahir keturunan ilahi, akan lahir keturunan-keturunan dari Abram dan Sarah. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan di pasal sebelumnya sudah berbicara kepada mereka berdua, tapi di pasal yang tadi kita baca, ternyata mereka ini punya cara pandang yang salah, sehingga apa yang seharusnya tak perlu terjadi, konflik yang seharusnya tak perlu terjadi, jadi ada.
Yang seharusnya dengan mereka menanti apa yang Tuhan janjikan, mereka akan mendapatkan tanpa konflik dengan Hagar. Tapi karena mereka punya cara pandang, paradigma yang salah, sehingga terjadilah Hagar yang melahirkan Ismail. Terjadilah sebuah konflik yang panjang gitu ya sampai hari ini. Padahal kalau cara pandangnya benar, paradigmanya benar, hal ini tak perlu terjadi. Kadang di dalam kehidupan kita pun juga sama. Kalau kita punya paradigma yang salah, cara pandang yang salah, persoalan yang tak harusnya terjadi, jadi ikut terjadi di dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita bisa menikmati janji Tuhan tanpa ada hal-hal yang terjadi gitu ya. Hal yang mungkin menyulitkan kita, tidak enak gitu. Jadi terjadi karena apa? Karena sebuah paradigma yang salah. Satu peristiwa di dalam firman Tuhan ketika Musa berkata kepada 12 pengintai, tolong intai tanah Kanaan, tolong lihat hasil yang ada di sana. Musa pilih 12 orang, semuanya pemimpin-pemimpin, orang-orang yang luar biasa, lalu diutuslah mengintai. Dan ketika 12 pengintai itu mengintai tanah, mereka sepakat bahwa tanah itu memang berlimpah susu dan madu. Bahkan mereka membawa bukti buah anggur, standar anggur. Ini loh hasilnya, pasti anggurnya besar-besar. Tetapi ada sebuah paradigma yang berbeda antara 10 orang dengan 12 orang. Sama-sama berangkat, sama-sama melihat, sama-sama merasakan, tetapi paradigmanya berbeda. Yang 10 orang berkata bahwa kota itu besar, berbenteng, berkubu, dan orangnya hebat-hebat, besar-besar. Kita seperti belalang, kita gak mungkin mampu mendudukinya. Dia punya cara pandang. Tetapi 2 orang lagi, yaitu Yosua dan Kaleb, dia punya cara pandang bahwa kita pasti bisa menduduki kota itu karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Beda cara pandang, beda paradigma. Orang yang beda cara pandang, punya cara pandang A, maka dia akan berjalan di dalam jalan yang A. Tetapi kalau cara pandangnya B, maka jalan yang diambil juga jalan yang B. Kalau paradigmanya salah, maka jalan yang diambil pasti salah. Cara pandang yang benar tak pernah jalannya benar. Tapi kalau cara pandangnya, paradigmanya benar, maka jalan yang diambil pun pasti benar juga. Dan itu terbukti 10 orang tidak ada satupun generasinya yang masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Karena paradigma yang berbeda, paradigma yang benar, mereka sampai ke tanah perjanjian. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, terobosan terjadi. Karena apa? Paradigma. Cara pandang. Begitu juga ada satu kejadian ketika Tuhan berkata, urapi orang yang ku minta engkau urapi menjadi raja, yaitu Daud. Dan Samuel berkata, oke, aku akan datang ke rumah Isai, dan di rumah Isai dipanggilnya lah satu-satu orang. Kakaknya Daud dari satu persatu masuk. Dan yang pertama masuk begitu gagah, begitu hebat. Isai punya paradigma. Pemimpin jadi raja itu harus orang yang gagah perkasa. Harus orang yang punya talenta, harus orang yang punya karakter. Tetapi paradigma Samuel ternyata salah. Sebab apa yang dilihat manusia tidak dilihat Allah. Manusia melihat apa yang nampak, tapi Tuhan melihat hati. Wow. Makanya cara pandang kita itu menentukan. Kalau cara pandang Samuel salah, saya percaya yang diurapi bukan Daud pasti. Tapi untung Tuhan berkata bahwa apa yang dilihat manusia nggak dilihat Allah. Aku melihat hati. Begitu Daud muncul, inilah dia. Ya saya percaya bahwa Samuel juga pasti, ini ya, yakin ya. Yang pertama yang hebat enggak. Tapi bisa bayangkan nggak kalau Samuel mengurapi raja yang salah karena dia punya paradigma. Raja itu harus gagah. Pemimpin itu harus hebat, harus bisa segalanya. Ternyata salah. Petrus pun bisa dipakai Tuhan. Pemimpin itu harus kudus. Punya latar belakang yang wah sempurna, perfect. Ternyata mereka salah. Paulus pun penganiaya jemaat dipakai sama Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita punya paradigma yang benar. Jalan kita benar. Dan kita akan sampai kepada keajaiban. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kita mau belajar dari Abram dan Sarai ini. Belajar ada cara pandang yang harus kita ubah.
Ada 4 cara pandang yang harus ditransformasi. Gitu. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Berkatalah Sarai kepada Abram, ini sesudah dia mendapatkan janji Tuhan tentang keturunannya. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan kepadaku untuk melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Padahal Tuhan sudah berkata, engkau akan memperoleh anak. Tuhan menjanjikan anak. Tuhan menjanjikan keturunan. Tetapi Sarai berkata, mungkin oleh dialah manusia, Hagar, aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Lihat, yang pertama yang harus ditransformasi cara pandang kita adalah cara pandang terhadap Tuhan. Itu harus ditransformasi. Tuhan itu gak perlu ditolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu gak perlu diajarin. Tuhan caranya begini dan begitu untuk aku bisa mengalami kemenangan. Tuhan tak perlu ide kita. Tuhan gak perlu ditolong. Dia bisa melakukan segalanya. Allah kita itu tak terbatas. Kita ini yang terbatas. Masakan yang terbatas mau menolong yang tak terbatas. Tuhan sudah berjanji kepada Abram dan Sarai bahwa aku akan memberikan keturunanmu sebanyak pasir dan sebanyak bintang. Tuhan sudah berjanji. Tetapi lihat, cara pandang Abram dan Sarai kepada Tuhan berbeda. Sekalipun dia berada di dalam masa penantian gitu ya. Dia merasa bahwa kayaknya sekalipun Tuhan sudah berjanji, kita harus melakukan ini dan melakukan itu. Gak ada yang salah kalau kita aktif. Iman kita juga harus disertai aktif. Kalau enggak, iman kita mati juga. Tapi dari Abram dan Sarai ini kita bisa melihat bahwa sudah mendengar Tuhan sendiri berbicara bahwa keturunanmu akan seperti bintang, seperti pasir. Sarai masih suruh Abram menghampiri Hagar budaknya. Mungkin oleh dia, ini salahnya. Tuhan menjawab doa. Tuhan mengabulkan oleh dia, oleh manusia. Seolah-olah Tuhan itu sedang didikte caranya. Tuhan, caranya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan benar, ayat keempat, Abraham menghampiri Hagar. Abraham itu sebetulnya sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Dia juga mendengar, tetapi kenapa ya berdua mereka sepakat? Paradigmanya salah kepada Tuhan. Harusnya Abraham berkata sama Sarai, aku percaya Tuhan beri, tidak melalui dia. Tapi Abraham pun juga menghampiri Hagar. Dan betul ayat keempat, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Kata mengandunglah, seolah-olah apa yang dijanjikan tergenapi. Tapi kalau kita baca pasal 17 ayat 18-19 ketika Ismail lahir, lalu Abraham mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan biar ini menjadi ahli warisku. Tuhan berkata, bukan dia ahli warisnya. Tapi anakmu sendiri dari Sarai. Lihat, ditolak sama Tuhan. Seolah-olah terjadi apa yang diinginkan, mengandung, punya anak. Tapi ternyata Tuhan gak ada di situ. Kita sedang berdoa minta promosi, minta hal terobosan terjadi atas pekerjaan. Kita mulai halalkan segala cara. Kita mulai acukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan betul memang terjadi promosi. Tapi sorry, Tuhan gak ada di sana. Sekalipun Tuhan berjanji, mindset kita ini tidak boleh hanya kepada gimana caranya supaya itu goal. Kita juga harus pikirkan standar untuk goalnya itu. Kebenaran untuk kita bisa menggapai janji apa yang Tuhan janjikan. Kita harus ubah cara pandang kita kepada Tuhan bahwa cara Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang paling sempurna. Sudah gak usah ditambahin. Kadang manusia itu ya merasa bahwa caranya itu paling sempurna. Betul apa enggak? Merasa bahwa Tuhan kasih cara seperti ini. Kenapa harus pakai cara ini? Kan harusnya bisa begini-begini. Tahu enggak? Itu menghina Tuhan sekali. Apakah Tuhan itu dianggap gak mampu? Atau Tuhan itu dianggap bahwa dia itu lebih gak tahu daripada kita? Lebih gak mampu daripada kita? Paradigma kita harus diubah. Kalau kita mau melihat keajaiban terjadi, ubah cara pandang kita, paradigma kita tentang Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, tak perlu pertolongan kita, itu akan digenapi.
Ketika Tuhan bekerja, tak perlu ide kita, itu pun akan digenapi. Cara Tuhan itu yang paling sempurna. Ketika kita memberi ide Tuhan itu sangat merendahkan Tuhan bagi saya. Dia maha tahu. Kita ini sok tahu. Betul kan? Dia maha tahu. Dia tahu segalanya. Tapi seolah-olah kita tahu segalanya lebih tahu dari Tuhan. Bukankah itu sok tahu? Coba katakan kanan-kirinya, kita gak boleh jadi sok tahu sama Tuhan. Tuhan maha tahu. Manusia ini yang sok tahu. Mau ngajarin Tuhan. Cara pandang kita terhadap Tuhan. Lalu kita lihat ayat ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ternyata Hagar ini meninggalkan Sarai nyonyanya karena ditindas. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Yang kedua, cara pandang apa yang harus kita ubah? Cara pandang terhadap orang lain. Bukan hanya kepada Tuhan harus diubah, kepada orang lain pun juga. Sekalipun Hagar itu pernah semena-mena karena Sarai nggak bisa melahirkan, Abram disuruh hampiri, dia mengandung, lalu dia mulai memandang rendah nyonyanya. Sekalipun orang itu pernah bersalah sama kita, tidak boleh kita menindas mereka. Tidak boleh kita menghakimi mereka. Kita nggak boleh. Penilaian kita kepada orang lain bisa saja salah. Ini sudah memandang rendah aku, harus ditindas, harus diusir. Ternyata di ujungnya sana Tuhan pun juga punya rencana dan berjanji sama dia, keturunanmu sama besarnya. Wow. Luar biasa ya. Tipas sudah ditindas, ternyata Tuhan juga mau pakai dia. Tuhan juga mau berkati dia. Kita sudah merendahkan, sudah menghakimi, ternyata dia dipakai sama Tuhan juga. Kita nggak boleh menghakimi orang lain hanya karena apa yang kita lihat. Suatu kali Daud berjalan, muncul orang gitu ya, dia kutuki Daud, dia hina Daud. Pahlawan-pahlawan Daud mulai berkata sama Daud, Tuanku Raja, siapa anjing itu berani kutuki Raja, berani hina? Biar aku tak nyebrang, tak penggalnya kepalanya. Orang kayak gitu kok mau hina Raja. Tapi lihat perkataan Daud ini luar biasa. Dia berkata seperti ini. Jangan engkau apa-apakan dia. Sebab siapa tahu Tuhan yang suruh dia kutuki aku. Daud gak pernah menghakimi orang yang kutuki dia. Cara pandang kita kepada orang lain mungkin bisa salah. Makanya kita gak boleh hakimi ukur orang lain dengan ukuran kita. Apalagi hanya karena penampilan luar apa yang tampak, belum tentu kadang Tuhan pun pakai orang itu. Kita tak pernah berhak menghakimi orang lain sekalipun mungkin kita sedikit lebih benar. Sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Nobody's perfect. Gak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita bisa sempurna menurut kita di area ini, tapi di area yang lain belum tentu. Belum tentu. Sarai memandang rendah dan menindas Hagar sekalipun karena Hagar pernah memandang rendah Sarai. Tapi kita bisa lihat bahwa untuk Hagar pun Tuhan dengar doanya. Tuhan punya janji kepada Hagar tentang keturunannya. Makanya kita gak boleh urusin yang lain. Urusin orang lain. Tapi urusin apa yang Tuhan berikan kepadamu. Kita gak boleh fokus kepada selumbar di mata saudaramu. Tetapi engkau lupa ada balok di matanya sendiri. Kadang kita terlalu fokus kepada orang lain. Abram terlalu fokus kepada orang lain. Perbuatan terserah kamu, mau diapain juga terserah. Kupercayakan dia di dalam kehendakmu. Sarai mulai tindas Hagar, dia lupa. Kamu juga imannya juga masih cetek.
janji Tuhan aja sudah kamu langgar. Dia lihat Hagar yang merendahkan, tapi dia lupa ada balok di matanya. Di mata Abraham dan di mata Sarai. Abraham dan Sarai loh juga gak sempurna imannya pada waktu itu. Mereka juga gak percaya akan suara Tuhan, bahkan menggenapi itu dengan caranya sendiri. Gak taat sama Tuhan. Kita perlu ubah cara pandang kita kepada orang lain. Siapa tahu Tuhan memang pakai orang itu untuk mendewasakan Anda. Di dalam CG, ada orang yang mungkin bagi Anda itu menjengkelkan sekali. Siapa tahu memang orang itu dipakai untuk khusus untuk menjengkelkan Anda, tapi gak menjengkelkan orang lain. Supaya Anda jadi lebih sabar, mungkin. Ya mungkin, siapa tahu. Ya kan? Makanya Daud berkata, jangan kau apa-apakan dia. Siapa tahu memang Tuhan pakai untuk uji imanku, uji hatiku. Jadi kalau hari ini engkau berada dalam satu CG, satu pelayanan dengan orang-orang yang mungkin, ya bahasanya jangan menjengkelkan lah. Bahasanya itu memang Tuhan pakai untuk mempromosi Anda. Tuhan pakai untuk mendewasakan Anda. Jangan ditindas. Kalau mungkin hari ini kita berada dalam sebuah kepemimpinan. Kenapa kok pemimpin begini? Kenapa? Ya mungkin siapa tahu memang Tuhan pakai pemimpin itu untuk mendewasakan Anda. Jangan dikudeta ya. CGL-nya, coach-nya, TL-nya, gembalanya. Karena memang siapa tahu Tuhan pakai untuk, memang khusus. Dia kepada orang gak menjengkelkan, kepada orang lain ya, kepada Anda menjengkelkan. Berarti kita mesti tanya-tanya, kenapa ya kepada orang lain dia bisa begitu baik gitu, kepada saya gak baik. Ya memang khusus buat Anda itu mendewasakan. Kita gak boleh menghakimi segala sesuatu. Cara pandang kita terhadap sesama, gak boleh hakimi mereka. Justru saya percaya, yang namanya divine connection. Kanan kiri Anda, sesuatu yang mungkin hari ini sempat membuat Anda jengkel. Justru orang itu yang akan membuat Anda mengalami mujizat. Mengalami sesuatu yang besar, mengalami keajaiban. Kalau saya mau boleh berbicara hari ini, di tempat ini, depan Anda. Saya bisa sampai di tempat ini karena memang ada orang-orang yang menjengkelkan selama saya melayani. Karena memang ada. Loh saya harus jujur. Ada. Menjengkelkan bagi saya, gak buat orang lain. Karena untuk orang-orang seperti itu, saya bisa berada di tempat ini. Saya bisa belajar lebih sabar. Saya bisa belajar firman Tuhan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sekalipun ketika diberikan pipi kanan, tetap kiri yang ditampar lagi. Tapi untuk orang-orang seperti itu yang membawa kita mengalami pendewasaan, mengalami lipatan, mengalami mujizat, mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Jangan pandang rendah orang-orang yang ada di sekitarmu, termasuk keluargamu. Keluargamu yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau, no. Mungkin Tuhan pakai mereka untuk mendewasakan kita. Katakan amin. Lalu yang ayat 11, yang berikutnya yang ketiga. Adapun Abram dan Sarah, Kejadian 18, lompat ya sebentar. Kejadian 18 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 18 ayat ke-11 sampai 13. Adapun Abram dan Sarah, ini udah berubah nama. Telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ada dua persoalan yang dihadapi Abraham dan Sarah, yaitu mereka sudah tua, bukan berarti tua itu bermasalah ya, enggak. Usianya gitu ya, usianya sudah lanjut, umurnya udah lanjut, dan sudah menopause, udah mati haid. Jadi sudah pasti enggak bisa punya anak secara medis. Tapi lihat ayat ke-12. Jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya, katanya akan beraika aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Lihat ayat ke-11 dan 12 pasal yang ke-18 ini. Ada cara pandang yang harus diubah, yaitu cara pandang terhadap tantangan kehidupan. Cara pandang terhadap Tuhan, cara pandang terhadap orang lain, cara pandang terhadap tantangan di dalam kehidupan.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Itu tantangan yang mereka hadapi. Cara pandangnya harus diubah. Karena apa? Karena ayat 12 berkata, jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya. Ketika Tuhan berjanji, besok, tahun depan, tahun yang sama kamu akan lahirkan anak. Dia ketawa, aku ini sudah tua. Sudah mati haid juga. Tertawa dia. Dia memandang persoalan yang dia hadapi bahwa gak mungkin lah Tuhan. Cara pandang kita tentang persoalan harus lahir terlebih dahulu dari hati. Makanya hati kita harus benar. Sarah itu gak ketawa dia. Ketika Tuhan berjanji, tahun depan kau akan punya anak. Gitu ya. Langsung di depan Tuhan, wah. Enggak. Enggak tuh. Enggak ngetawain gitu. Tapi di dalam hatinya dia ketawa. Cuman batin ya. Ya gak mungkin lah. Mana bisa begitu. Cara pandang terhadap persoalan hidup harus menang dari hati dulu. Mungkin di depan kita, ya Pak, ya kok gitu ya. Tapi di dalam hatinya ini, pemimpin kok kayak gitu. Gak ada yang tahu. Loh, Anda bisa ketawa, tapi itu kenyataan loh. Iya kan? Betul kan? Gak usah sama pemimpin di gereja lah, sama yang di luar sana. Ngelihat sesuatu aja. Lihat, habis ini gitu ya. Tapi dalam hati. Makanya kalau kita mau cara pandang terhadap tantangan hidup itu diubah, selalu dimulai dari hati kita. Jangan ketawa sama janji Tuhan. Gak boleh ketawa. Hati kita ini harus benar. Kita harus ingat bahwa tidak ada persoalan yang lebih besar dari kemampuan kita. Selalu akan Tuhan sediakan jalan. Dari Abraham dan Sarah ini kita bisa melihat sekalipun ada durasi waktu, lama mereka menanti, lama mereka menunggu gitu ya. Sekalipun mereka sudah lanjut usia, sudah menopause, tetapi Tuhan itu setia akan janjinya. Tetap digenapi. Kita nggak usah mempertanyakan mengapa begini dan mengapa begitu. Selama hidup semua orang pasti punya tantangan, pasti punya persoalan. Yang kita perlu ubah dari cara pandang kita adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Itulah yang perlu kita pegang. Sekalipun ada penantian, yes aku percaya. Sekalipun aku menanti, sekalipun aku gak punya kekuatan. Tapi aku percaya Tuhan setia dan Tuhan akan mengenapi. Cara pandang kita. Atas tantangan hidup. Pasti setiap tantangan punya kadaluarsa. Apapun yang terjadi hari ini. Engkau sedang mengalami persoalan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini cara pandang kita atas setiap persoalan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan sekalipun ada penantian, sekalipun ada durasi waktu kita menunggu. Sekalipun kita lihat kanan kiri, aku sudah tua, sudah lanjut umur, sudah menopause. Tapi aku tetap percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tak ada persoalan melebihi kemampuan kita. Bukankah itu firman Tuhan? Itu cara pandang yang kita yang harus diubah tentang setiap persoalan yang kau hadapi. Setiap persoalan yang diizinkan selalu ada jalan keluarnya. Amin. Yang berikutnya, Kejadian 18 ayat yang ke-13 sampai 15. Kejadian 18 ayat ke-13 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku enggak ketawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau ketawa.
Yang keempat, cara pandang apa yang harus diubah? Cara pandang, kalau yang pertama cara pandang terhadap Tuhan, cara pandang terhadap sesama, cara pandang terhadap persoalan yang kau hadapi, dan cara pandang terhadap janji Tuhan itu sendiri. Harus diubah. Sekali lagi mengubah cara pandang akan janji Tuhan itu selalu dimulai dari hati kita harus percaya. Bukan cuma sekedar memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hati kita menjauh dari percaya kepada Tuhan. Sekalipun janji itu sepertinya mustahil, kita harus tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Tuhan kan berkata, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan sampai bicara, adakah sesuatu yang mustahil? Aku berkata, Tuhan gak mungkin. Ini berat sekali. Tapi Tuhan tanya, Tuhan berkata sama Anda, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jawaban kita selalu, ya Tuhan gak ada sih. Gak ada yang mustahil. Maka cara pandang kita terhadap janji Tuhan, apapun itu, harus diubah. Gak ada yang mustahil. Ketika mulai takut, khawatir, tak ada yang mustahil. Selalu pegang, gak ada yang mustahil. Dan singkat di Kejadian 21 ayat yang pertama kedua, firman Tuhan katakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram pada masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Lihat, sesuai dengan firman Allah yang disampaikan. Sekalipun dia harus menunggu puluhan tahun. Sekalipun harus melalui berbagai hal. Tetapi janji Tuhan tetap digenapi. Katakan amin. Firman Tuhan terakhir. Yesaya 55. Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku, katakan firmanku. Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Janji Tuhan tak ada yang sia-sia. Janji Tuhan tak ada yang tak digenapi. Apa yang Tuhan perintahkan, semua akan bekerja sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga janji Tuhan di dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu. Ketika Tuhan berjanji, Dia pula yang akan mengenapi. Dan saya percaya siang hari ini, di tempat ini, akan ada banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti